Yang terhormat Pak Menko, Pak Menkes, Panglima TNI dan Kapolri, giliran saya sebagai Ketua Satgas, saya akan fokus pada pembenahan perbaikan manajemen di lapangan. Yang saya maksud di sini adalah mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Jadi kita akan benahi manajemen yang ada di PPKM Mikro, khususnya terkait dengan fungsi dari posko PPKM Mikro ini untuk kita berdayakan lagi dalam 4 hal, yaitu dalam pencegahan, kemudian dalam penindakan ataupun penanganan, yang ketiga adalah dalam rangka pembinaan, dan yang keempat dalam rangka dukungan. Belajar dari pengalaman Kudus dan 5 kabupaten di sekitarnya, ada kelemahan di tingkat ini. Oleh karenanya, posko atau fungsi posko PKM Mikro ini akan terus kita berdayakan, kita optimalkan, paling tidak untuk melakukan tugasnya memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah dan menyusun strategi penanganannya. Kemudian selalu diperhatikan tentang kasus aktif, tingkat kesembuhan, tingkat kematian, kemudian POR, dan mobilitas penduduk yang betul-betul harus bisa dimonitor dan dievaluasi. Lalu yang berikutnya, kita akan terus meningkatkan jumlah pemeriksaan dan tracking, dan juga pendisiplinan protokol kesehatan, dan kita selalu mengimbau kepada pemerintah daerah, Satgas COVID di daerah, untuk memastikan tentang ketersediaan tempat tidur terkait dengan antisipasi lonjakan ini, dan juga sumber daya manusia rumah sakit, nakes, kemudian tempat isolasi mandiri, ini terus-menerus harus dievaluasi, sehingga kita tidak terdadak. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ini, kedisiplinan protokol kesehatan. Jadi selaku Kepala Satgas akan fokus di lapangan, di mana daerah yang POR-nya nanti akan meningkat dan memiliki spesifikasi khusus, kita akan intervensi, berkoordinasi dengan kementerian terkait, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Strateginya tadi sudah disampaikan oleh Panglima TNI. Yang pertama, kita akan melakukan pendampingan mulai tingkat mikro sampai dengan pemerintah daerahnya. Kemudian penebalannya dimaksud adalah penambahan personil, baik itu untuk penegakan disiplin, tenaga kesehatan, maupun dukungan sarana prasarananya. Gitu. Kemudian strategi berikutnya, kita mengefektifkan lagi tentang kolaborasi pentahelik, terutama yang terkait dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, karena spesifikasi daerah kita, ketokohan seseorang ini yang menjadi penentu dalam konteks nanti untuk edukasi dan sosialisasi terhadap disiplin protokol kesehatan ini. Yang berikutnya, tentunya dari Kemenkes, BNPB, dan kementerian terkait akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka menekan lonjakan COVID ini. Ini untuk strategi ke dalam. Kemudian yang di luar, kita akan tetap melakukan pembatasan terhadap pemeriksaan pekerja migran Indonesia dan juga orang asing yang masuk Indonesia. Kita akan tegas dalam protokol ini. Jadi entry test akan kita lakukan, kemudian karantina 5 hari tetap kita lakukan, lalu exit test kita kerjakan pada 5 hari berikutnya. Khusus untuk India, kita akan perketat lagi menjadi 2 kali lipat. Ya 10 hari baru dilakukan, 2 kali 14 hari, 2 kali 7, 14 hari. Jadi 14 hari baru dilakukan exit test itu, untuk memastikan yang bersangkutan positif atau negatif. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam keterangan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum.
Ya baik, itu tadi konferensi pers langsung dari Istana Negara. Ada 5 orang tadi yang berbicara. Dari Pak Erlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa jumlah kasus Indonesia lebih baik dari sejumlah negara karena di Indonesia hanya 147 orang per 1 juta penduduk. Kemudian ada 5 provinsi yang menyumbang 65% kasus, bahwa rata-rata nasional adalah 40%, dan untuk ekonominya sendiri begitu ya, kuartal kedua targetnya ada pertumbuhan 7-8%. Itu terlihat dari pertumbuhan kendaraan bermotor sudah naik, dan kemudian indeks keyakinan konsumen juga sudah di atas 100. Kemudian dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tadi menyatakan bahwa memang saat ini ada 31.000 tempat isolasi yang sudah terpakai, tapi secara keseluruhan masih ada banyak begitu ya, karena masih ada 72.000 tempat tidur isolasi memang yang disiapkan. Kemudian untuk Kudus sendiri ada penambahan, memang sekarang sudah terpakai 350-an bed isolasi, sementara di Bangkalan sudah 80-an bed isolasi. Kemudian juga yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah mengurangi tekanan beban rumah sakit. Jadi yang di Kudus itu dirujuk ke Semarang, dan kemudian Bangkalan itu dirujuk ke Surabaya. Dan kemudian juga menambah jumlah dokter dan perawat, ini berkoordinasi terus dengan pihak ID. Dan kemudian soal vaksinasi ini juga tidak kalah penting, karena dari pihak Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan 50.000 vaksin ke Kudus, dan juga nanti akan dikirimkan 50.000 vaksin juga di Bangkalan. Terkait dengan pendidikan tatap muka, ini juga pesan dari Presiden Jokowi harus hati-hati, terbatas hanya 25% murid saja, kemudian seminggu hanya 2 hari saja, dan kemudian durasi belajar mengajar hanya 2 jam per pertemuan, dan semua guru juga harus sudah divaksinasi. Sementara dari Panglima TNI dan juga Kapolri kurang lebih sama, yaitu bahwa memperketat prokes dan kemudian pendampingan terhadap pemerintah daerah dan juga dinkes setempat, tracing dilakukan, dan kemudian juga menambah personel, melipat gandakan jumlah tracer, dan sekaligus juga mengapresiasi wilayah yang melakukan PPKM Mikro dengan baik, karena memang ada beberapa daerah yang tingkat kedisiplinan prokesnya dianggap menurun, dan itu akan dicoba untuk diperketat lagi. Sementara dari Ketua BNPB tadi menyatakan bahwa fokus pada pembenahan manajemen di lapangan, berdayakan posko di daerah-daerah, karena itu kemudian menjadi titik lemah. Salah satunya adalah apa yang terjadi di Kudus kemarin, dan juga kolaborasi pentahelix ini juga tidak kalah penting dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di berbagai daerah, dan pembatasan masuknya PMI dan kemudian WNA, dilakukan berbagai tes secara ketat dan sebagainya. Kurang lebih itu tadi poin-poin yang dibahas oleh 5 orang yang tadi kita baru saja saksikan konferensi persnya dari Istana Kepresidenan. Dan pemirsa,